Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 mata kuliah Hygiene Industri Program Studi S1 Reguler Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2019 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia akan menjelaskan tentang penerapan ilmu hygiene industri pada sektor manufaktur. Pertama, ada kebisingan. Setelah dilakukan pengukuran di 21 titik berbeda, ditemukan bahwa 13 titik memiliki kebisingan di atas rata-rata atau sekitar 85 desibel dan memiliki kebisingan ambien di sekitar pabrik sekitar 68,8 desibel di barat pabrik dan 62,3 di timur pabrik. Selanjutnya, bahaya penerangan. Setelah dilakukan pengukuran di 26 titik berbeda menggunakan luxmeter, ditemukan bahwa 11 titik tidak memiliki pencahayaan yang memadai atau tidak sesuai dengan pekerjaannya. Berikut ini adalah beberapa lokasi atau titik yang tidak memiliki pencahayaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya, bahaya getaran. Setelah dilakukan pengukuran di 23 titik berbeda, ditemukan bahwa semua titik memiliki getaran di bawah NAB. Selanjutnya, eksposur terhadap bahan kimia. PT Denso Indonesia menggunakan banyak bahan kimia untuk melakukan proses produksinya, seperti H2SO4, HCl, NH3, pelumas oli, dan sebagainya. Bahan kimia ini berpotensi menyebabkan kebutaan, iritasi, sensasi gatal-gatal, dan kerusakan jaringan lainnya. Selanjutnya, potensi bahaya yang dapat terjadi adalah kebakaran. Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran, PT Denso Indonesia membentuk tim pemadam kebakaran, menyediakan alat-alat pemadam kebakaran berupa kapal, hidran, pasir, dan detektor kebakaran. PT Denso Indonesia juga memperlakukan aturan-aturan seperti larangan merokok, serta pengadaan latihan terkait pemadam kebakaran setiap 1 tahun sekali. Selanjutnya adalah bahaya ledakan. PT Denso Indonesia telah melakukan pengendalian terhadap bahaya ledakan dengan memasang simbol dan MSDS pada tiap material bahan kimia yang dapat meledak, menjauhkan tempat penyimpanan bahan kimia dari bahan oksidator dan panas, serta membuat SOP tentang penyimpanan dan penanganan bahan kimia yang mudah meledak. Selanjutnya, bahaya listrik. PT Denso Indonesia merupakan perusahaan yang menggunakan tegangan listrik tinggi, jadi potensi tersengat listrik sangatlah besar. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, PT Denso Indonesia melakukan pemasangan label warning, melakukan pengecekan rutin instalasi listrik, memasang cover akrilik pada panel listrik, serta memasang kabel dengan sistem grounding. Potensi bahaya selanjutnya adalah terjepit, tertabrak, dan kejatuhan. Potensi bahaya terjepit biasanya terjadi saat sedang mengoperasikan mesin. Bahaya tertabrak banyak terjadi pada jalur transportasi masuk dan keluar barang. Sedangkan bahaya kejatuhan barang sering terjadi pada rental warehouse area. Untuk menanggulangi potensi bahaya tersebut, PT Denso Indonesia memasang beberapa safety device seperti safety cover pada mesin, memasang double push button, interlock, lampu sensor, pemasangan label-label peringatan, membuat prosedur kerja, mengecek bangunan perusahaan secara berkala, dan pelatihan forklift pada tenaga kerja. Pelayanan kesehatan di PT Denso Indonesia itu meliputi pemeriksaan kesehatan dan fasilitas kesehatan. Nah, untuk pemeriksaan kesehatan, pelaksanaannya berupa yang pertama, itu ada pemeriksaan kesehatan sebelum kerja. Nah, ini meliputi riwayat kesehatan, data fisik diagnostik, fototoraks, dan pemeriksaan laboratorium. Nah, yang kedua ada pemeriksaan kesehatan secara berkala. Ini dilakukan secara rutin setiap 1 tahun sekali untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari 6 bulan. Nah, yang ketiga itu ada pemeriksaan kesehatan khusus. Ini dilakukan pada karyawan yang berusia di atas 40 tahun. Kemudian ada pemeriksaan PB atau timbal dalam darah pada pekerja radiator dan tes audiometri pada pekerja yang terpajang bising secara terus-menerus. Nah, untuk fasilitas kesehatan yang disediakan itu berupa klinik yang ada di lingkungan PT Denso Indonesia. Kemudian ada tenaga kesehatan, ambulans, dan rumah sakit rujukan. Untuk gizi kerja memperhatikan 2 hal, yaitu yang pertama kondisi lingkungan kantin. Contohnya itu kebersihan ruang kantin.
Yang kedua, ada penyediaan menu makanan. Ini disediakan oleh pihak catering. Dan untuk meneliti kehigienisan dan kesehatan pengolahan makanan catering, maka tiap 3 bulan sekali itu dilakukan audit oleh SHE Departemen. Yang pertama yaitu lingkungan kerja. Untuk menjaga kebersihan lingkungan kerja, PT Denso Indonesia melakukan beberapa hal, antara lain yang pertama yaitu kebersihan area kerja yang dilakukan oleh pekerja masing-masing area setiap 10 menit sebelum dan sesudah kerja. Sementara untuk area lainnya dilakukan oleh cleaning service. Kemudian dilakukan pengecatan ulang white line, yellow line, dan lantai kerja ketika sudah kusam. Juga disediakan alat-alat kebersihan dan 4 jenis tempat sampah, yaitu tempat sampah B3, kertas atau kardus, plastik, serta tempat sampah umum. Khusus di rest area terdapat tempat untuk puntung rokok. Selain itu, di sekitar perusahaan juga ditanami pohon untuk memberikan rasa nyaman dan sejuk. Yang kedua adalah toilet. PT Denso Indonesia membedakan toilet pria dan wanita. Total keseluruhan toilet adalah sebanyak 77 pintu untuk 1.551 orang karyawan. Beberapa penerapan aspek ergonomi pada sektor manufaktur antara lain adalah pada jenis dan sifat kerja, sikap kerja, dan kondisi ruang kerja. Salah satu jenis pekerjaan yang biasa dilakukan oleh pekerja pada sektor manufaktur adalah mengangkat beban, yang dimana terdapat batasan kapasitas beban yang harus diangkat oleh pekerja pria, yaitu sekitar 20 kg dan 15 kg untuk pekerja wanita. Apabila terdapat benda yang harus diangkut dengan beban yang melebihi kapasitas yang telah ditentukan, maka perusahaan wajib untuk menyediakan alat bantu angkat dan angkut seperti forklift, handlift, dan trolley. Jam kerja karyawan yang bekerja selama 5 hari dalam seminggu adalah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Untuk pembagian jadwal jam kerja atau shift kerja dapat dibagi menjadi 3 shift, yaitu shift 1, shift 2, dan shift 3. Sebagian besar pekerja melakukan pekerjaan mereka sambil berdiri atau sambil duduk dalam durasi waktu yang lama. Hal ini dapat menyebabkan pekerja menjadi lebih cepat lelah. Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kelelahan pada pekerja dengan cepat adalah dengan melapisi lantai dengan karet atau memposisikan benda atau meja atau mesin dengan sedemikian rupa sehingga pekerja dapat bekerja dengan posisi yang nyaman. Selain itu, setiap 2 jam sekali dapat dilakukan peregangan atau istirahat selama 10 menit bagi pekerja. Ada beberapa hal terkait keselamatan kerja yang sudah diterapkan, diantaranya yaitu yang pertama tentang pelindung mesin. Pelindung mesin atau safety device ini dibedakan menjadi sistem penutup atau pelindung dan juga sistem penyetop atau stopper system. Kemudian setelah pelindung mesin, ada juga alat pelindung diri atau APD, di mana APD ini disediakan dan diwajibkan dipakai oleh seluruh karyawan dan juga pengunjung yang ada di lingkungan PT Denso Indonesia. Ada juga penerapan penanggulangan kebakaran, diantaranya melalui penyediaan alat pemadam api yang terdiri dari APAR, kemudian ada hydrant, dan juga ada alarm kebakaran manual. Kemudian selain itu ada juga telah ditetapkan area-area rawan kebakaran dan telah dibentuk pula tim pemadam kebakaran yang tergabung di tim kesiapsiagaan darurat atau TKTD. Untuk meningkatkan kesadaran karyawan mengenai K3 juga dilakukan melalui safety news yang diterbitkan oleh Departemen SHE setiap 1 bulan sekali. Kemudian ada safety campaign, ada tanda keselamatan kerja pada mesin-mesin produksi, ada 5-minute talk, yaitu briefing setiap pagi hari mengenai K3. Kemudian ada SHE meeting, kemudian ada juga kalender safety, di mana kalender safety ini berisi terkait jumlah hari di mana tidak terjadi kecelakaan sampai terjadinya kecelakaan kembali, seperti itu. Kemudian yang terakhir, mengenai praktik keselamatan kerja, ada program yang bernama Safety dan 5M, di mana Safety dan 5M ini terdiri dari 3 activity, yaitu kegiatan berhenti 3 menit di 3 tempat untuk mencari hal-hal yang mungkin bisa menimbulkan kecelakaan dan hal-hal lainnya berkaitan dengan 5M.